Hi, and welcome back to my channel. Akhirnya, ini dia review gue untuk Adidas SL20 setelah 100 km. Oke, so sebelum kita masuk ke review kali ini, gue mau ngucapin selamat kepada M. Fikri Ilhami yang sudah menangin shoe giveaway dari video 5 sepatu lari di bawah 1 juta. Dan gue setuju banget sama Fikri bahwa berolahraga lari di era new normal ini selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tapi juga untuk mengimbangin porsi makanan yang kita konsumsi. Secara kita semua tahu, makanan di Indonesia ini memang the best. Oke, so let's get into the review. So, sebetulnya gue udah lari lebih sih dari 100 km dengan sepatu ini. Tapi berhubung gue baru sempat membuat video ini, so I do apologize. Karena gue memang masih belajar proses video editing yang lebih efisien. So, mudah-mudahan pelan-pelan ke depannya gue akan lebih konsisten untuk mengupload video-video ini. Tapi, jadi kalau nggak salah gue lari sekitar 130-an kilometer dengan sepatu ini. Which is okay. Pastinya gue akan kasih insight lebih dalam tentang sepatunya. So, gue berhasil lakukan full rotasi latihan gue tiap minggu, mulai dari tempo run, easy run, recovery run, uphill, downhill trainings, dan long run juga. Walaupun gue bermasalah sih lari long run dengan sepatu ini, dan nanti gue jelasin kenapa. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke review kali ini, gue harus buat disclosure dulu kalau sepatu ini adalah sepatu yang gue beli dengan duit gue sendiri. So, seluruh review ini adalah personal opinion dan personal experience gue lari dengan sepatu ini. Oke, so let's get into it. So, overall, apa opinion gue tentang si SL20 ini? This shoe is no joke. For sure, dia bukan your everyday daily trainer. No, ini bukan itu. Dia tuh seperti kita lari bareng dengan running coach kita yang biasa nge-push kita, neriakin kita, ngejekin kita. Pokoknya selalu mendorong kita untuk lari lebih kencang and faster and faster and faster. Jadi lari dengan sepatu ini di pace 6, 7 atau lebih pelan, itu it does nothing. Dia sama sekali tidak membantu, seperti kita lari dengan sendal jepit. Dia sama sekali tidak terasa nyaman dan akan cepat terasa capek dan mungkin terasa sakit juga. Tapi begitu kita tingkatkan pace ke pace 5.30, pace 5, 4.30 atau lebih kencang lagi, this shoe shines bright like a diamond. Let me explain. Sepatu ini tuh bukan your pure racing flat. Heel to toe dropnya dia masih 10 mm. Jadi masih lumayan nyaman untuk kalian yang biasa landing dengan bagian rear foot. Dan stack height-nya dia 24 mm di bagian belakang dan 14 mm di bagian forefoot. Jadi masih sedikit lebih tebal dibanding performance running series-nya dari Adidas, yaitu Adizero. Seperti Adios 5, Boston 9, atau super shoe barunya mereka Adizero Pro yang sekarang sedang dipakai lari oleh running buddy gue dari Malaysia. Tapi that's for another video. Tapi kalau kalian memang lebih suka sepatu lari yang lebih empuk atau sedang tidak melatih pace untuk lari lebih kencang, then I think you should stay away from these shoes. Karena lari dengan sepatu ini itu harus benar-benar dengan running form yang betul, dan sama sekali tidak boleh lengah dengan gaya sloppy karena akan cepat terasa tidak nyaman, terasa sakit, dan terasa capek. But kalau kalian memang ingin men-challenge diri kalian untuk belajar running form yang betul dan melatih pace untuk lari lebih kencang, dan SL20 adalah permulaan yang tepat karena dia sepatunya masih lumayan minimalis, tapi masih dikasih sedikit extra stack height dibanding Adizero series mereka. Dan when I say sedikit, itu benar-benar sedikit. So, karena dia lumayan minimalis, dia akan terasa light atau super light atau enteng. Dan ini akan membuat kita berasa lebih kencang larinya.
dan akan membuat kita juga merasa bisa lari lebih kencang lagi nih, bisa lari lebih kencang lagi. Dan secara natural karena lari kita makin kencang, tubuh kita akan fokus ke running form atau postur yang betul seperti kita lagi nge-sprint. Tapi awalnya pastinya kita akan cepat rasa capek, dan di saat itu kita akan slow down, dan di saat kita slow down kita akan mulai lari dengan gaya sloppy atau tidak teratur, dan di saat itu sepatu ini sama sekali tidak membantu. Bahkan kalau gue bilang dia seperti mengejek. Ibaratnya kalau kita lari dengan running coach kita, dia udah mulai neriakin kita, ayo push lagi, 1 kilometer lagi, masa cuman segitu aja bisa larinya. So, tapi dengan rasa berat pasti kita akan tingkatkan pace kita lagi, kembali lari kencang lagi, dan itulah pengalaman gue lari dengan sepatu ini. So basically it's a great running coach yang akan melatih dan membantu kita lari kencang atau dengan pace yang lebih cepat. Kalau untuk tractionnya, kalau menurut gue dia lebih bagus di jalanan yang basah dibanding jalanan yang berpasir atau berbatuan kerikil kecil. Gue sempat bawa dia lari di saat hujan dan gue lebih pede lari di turunan yang basah dibanding jalanan yang berpasir atau berbatuan kerikil kecil. Walaupun generally tractionnya di sepatu ini sangat bagus, namun nggak tahu kenapa beberapa kali di saat gue lari di jalanan yang beraspal tapi berpasir, dia sedikit nge-slip di saat gue melangkah ke langkah berikutnya, dia akan nge-slip. Walaupun gue suka sih partnership dari Continental Rubber dan Adidas, mungkin hanya di sepatu ini ya dengan si Light Strike Foam ini yang sedikit lebih keras dibanding Boost Foam, membuat dia dengan si Continental Rubber ini kurang bisa menggigit dengan baik ke aspalnya. Lalu kalau kita lihat di bagian durability-nya, kalau kita lihat outsole-nya masih cukup bagus. Belum ada bagian yang termakan dengan parah, mungkin sedikit di bagian bawah sini dan bagian sini, tengah sini, which is ya ini bagian yang bukan ada Continental Rubber-nya. Jadi juga terlihat jelas bahwa sepatu ini lebih fokus ke pelari yang landingnya dengan bagian midfoot ke forefoot untuk melatih pace. Ini juga pertama kalinya sih gue memiliki sepatu lari yang minimalis, dan kalau gue bilang dia sangat seru dan cukup exciting tiap kali gue bawa dia lari. So di hari-hari yang gue pengen lari lebih kencang atau gue lagi mau lari tempo, inilah sepatu yang gue akan ambil. Dia sangat bagus untuk melatih kita belajar running form yang betul atau postur tubuh yang betul. So dia akan memaksa kita lebih fokus ke bagian mid to forefoot dengan tubuh yang tegak dan memastikan kita landingnya harus lurus segaris dengan tubuh. So dari segi itu sepatu ini sangat bagus. Dia sangat cocok untuk kalian yang ingin melatih running form dan juga meningkatkan pace, tapi masih takut untuk mencoba pure racing flats. So you start from here, mulailah dari sepatu ini, dan lalu nanti progress ke misalnya Adizero Series dari Adidas, atau ke performance series-nya dari brand-brand lain seperti Nike, New Balance, atau Skechers, dan lain-lain. Oh ya, by the way, untuk masalah dengan uppernya yang gue bahas di first impression review gue, yang kalian bisa lihat di link di atas sini, ataupun dari description di bawah, itu actually nggak ada masalah. As long as kita tidak ikat tali sepatunya terlalu ketat. So actually karena bentuk dari sepatunya dia sedikit ramping, seperti racing shoe pada umumnya. So actually kita tidak perlu ikat tali sepatunya terlalu ketat, dia sudah secara otomatis akan memeluk kaki kita dengan baik. So no issues there. Long distance? No, sepatu ini bukan untuk long distance running. Gue sempat bawa dia lari 21 km dan gue berhasil, tapi rasanya kayak mau copot kaki gue. Maksud gue setelah lari 21 km tuh rasanya capek banget. Dan ya seperti gue bilang tadi, sepatu ini tuh terlalu nge-push kita dengan pace yang kenceng terus panjang kita lari. Jadi pada satu titik tuh tubuh kita just give up. Dan gue larinya mulai sloppy banget, udah nggak teratur landingnya kemana-mana, dan dia mulai dorong kaki gue ke bagian depan dari sepatunya. Dan setelah gue lari baru terasa kedua jempol kaki gue tuh rasanya sakit banget. Sampai berapa hari gue nggak bisa lari lagi. So menurut gue sepatu ini lebih cocok untuk your 5K, 10K, atau paling jauh mungkin 15K run. So kesimpulan gue untuk sepatu lari ini adalah it's an amazing shoe. Dia jenis sepatu lari yang bisa digunakan untuk banyak jenis latihan lari, especially untuk persiapan race day. Dia sangat cocok untuk kalian yang lagi giat latihan larinya untuk improve pace, untuk improve endurance, untuk memperbaiki running form, untuk improve threshold kalian.
ini sepatu akan sangat membantu dan mendorong kalian mencapai target-target itu. And for that, this shoe is perfect. Tapi untuk kalian yang lagi mencari sepatu yang comfortable, yang empuk, yang nyaman untuk dipakai cruising di long distance run, no, this shoe is not for that. Dan yang paling keren sepatu ini adalah harganya. Kalau nggak salah sekarang juga banyak yang udah mulai diskon, so dengan harganya, dengan kualitasnya, dengan kualitas teknologi dan fitur-fitur sepatu ini, dan brandnya juga, it's worth the money. So that's it. Pastinya gue akan lari lebih banyak lagi dengan sepatu ini, dan so far tahun ini adalah sepatu lari tempo favorit gue. Dan kita lihat nanti apakah ada sepatu lari tempo lainnya yang bisa menantang sepatu ini. Dan thanks juga kepada kalian yang udah banyak komen di first impression review sepatu ini, yang banyak menanyakan soal sepatunya dan juga meminta perbandingan dengan sepatu lari lainnya. I do apologize kalau gue belum sempat membuat comparison reviewnya karena belum banyak juga gue lari dengan sepatu lari tempo lainnya. But terus komen juga di video ini, gue pengen tahu pengalaman kalian bagaimana, especially kalau kalian sudah memiliki sepatu ini. Dan subscribe juga ke channel gue kalau belum, agar selalu mendapat update soal running shoes, running gear, dan juga running tips lainnya. Dan pastikan notifikasi loncengnya juga diaktifkan. Dan tekan tombol like juga jika kalian suka dengan video ini. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.